Halo, cek-cek semuanya. Gimana kabarnya? Nah, video. Oke, oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Terima kasih. Eksa, Ristiana, Arum, terima kasih semuanya. Oke, kita hari ini bakal fokus ke operation management, di mana kita akan mempelajari tentang strategi operasional. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke secara teoretikal dan tugas penugasan karena ini kan sesi penugasan ya, briefing penugasan. Terus yang kedua, eh, hari Jumat sama Sabtu nanti kita bakalan hari Kamis nanti kita bakalan diskusiin terkait tools yang teman-teman bisa pakai untuk menghandle project startupnya teman-teman kayak gitu. Oke, yang pertama kita bakalan diskusiin secara umum dulu ya. Ceknya Pris. Oke, kita mungkin buat starting kita bakalan ngobrolin kenapa terkait kemacetan. Menurut teman-teman di sini siapa yang rumahnya macet atau daerahnya sering ada macet? Mungkin yang Surabaya sama Jakarta atau daerah mana yang sering macet, yang sering kalian temuin? Boleh share dong. Wonokromo, Gedangan, Darjo, Semarang, Bludak Banteng. Iya kan, sering macet. Pantura aku sering lewat. Wonokromo iya macet juga sih. Gedangan, Darjo belum hafal. Bludak Banteng, Gresik iya macet juga sih. Pantura pokoknya macet. Sawo Jajar, oh iya Sawo Jajar macet sih. Oh, Gedangan Sidoarjo sering macet ya. Iya sih, iya Gedangan Sidoarjo sering macet. Iya benar-benar. Ketintang, iya macet juga sih. Iya sering. Oke, menurut kalian kenapa kemacetan di sana itu bisa terjadi? Ayo, kenapa daerah-daerah yang kalian sebutin tadi itu bisa terjadi kemacetan? Biasanya kenapa? Banyak kendaraan besar, ya bisa jadi. Banyak kendaraan lewat over, bisa jadi. Jalan sempit namun pengguna jalan banyak. Oke, setuju Ibra. Kendaraan suka parkir sembarangan. Itu benar juga, benar semua tadi yang disebutin. Kebanyakan penduduk, iya juga. Ada lagi mungkin, ada kereta lewat. Ini rumahnya dekat rel ya. Jalan dan pengguna tidak proporsional. Minim transportasi umum dan suara. Benar, benar. Truk tronton mogok. Benar sih, benar. Truk tronton mogok. Ada perbaikan jalan. Benar, benar. Benar semua kayak gitu. Apalagi yang Pantura ya. Pantura itu proyek jalannya abadi gitu.
kayaknya nggak ada perbaikan jalan mulai dari mana dari Surabaya, Sidoarjo sampai ke Gresik dan lain sebagainya, Rembang, terus mana Pati, Kudus, Semarang. Nah itu perbaikan jalannya itu nggak pernah macet sampai ke Jakarta itu nggak pernah habis kayaknya perbaikan jalannya. Truk tonton mogok ya, ya di tol di Jalan Pantura itu sering. Minim transportasi umum ini biasanya di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta. Ada kereta lewat ini rumahnya dekat rel ini pasti. Jalan dan pengguna tidak proporsional ini benar, perbaikan penduduk benar, parkir sembarangan benar. Nah, kemacetan ini adalah salah satu contoh dia disebut atau backlog atau kalau di start apa ya di pembuatan software disebut backlog ya atau kalau itu juga disebut bottleneck. Kenapa itu terjadi? Karena tidak efisiensinya atau gagalnya pengelolaan operasional jalan kayak gitu. Ini misal contoh kalau di gambar ini kan teman-teman lihat kan tadi jalannya besar terus tiba-tiba sempit. Nah itu kenapa? Karena pengelolaan jalannya nggak efisien kayak gitu. Pengelolaan transportasinya nggak efisien. Kalau di kota-kota atau di negara-negara maju yang pengelolaan kendaraannya transportasinya itu efisien, pasti nggak ada kemacetan. Kemacetan tuh cuma ada terjadi di negara-negara yang seringnya terjadi di negara-negara yang berkembang. Eh, Kenapa itu terjadi? Karena adanya ketidakefisienan dalam operasional atau kegagalan dalam manajemen operasional. Gitu. Makanya bisa terjadi kemacetan. Terus nanti kan ada Pak di Amerika juga kadang ada macet, ya bisa jadi ada, tapi dia nggak daily macetnya tuh. Nah, yang macetnya daily itulah yang biasanya operasionalnya tandanya tidak efisien. Gitu. Kenapa? Karena ada eh, pengelolaan jalan atau transportasi yang operasionalnya tidak terkelola dengan baik atau tidak efisien kayak gitu. Nah, kalau di negara-negara maju mungkin ada macet, tapi macetnya itu nggak daily. Kalau orang-orang Jakarta, mana sih Jakarta? Singapura kan nggak ada kemacetan kan? Kayak gitu. Kalau Jakarta macet, kenapa? Karena pengelolaannya nggak efisien. Terus Singapura nggak ada macet, di Hong Kong nggak ada macet. Kalau di Asia tuh, kalau di Europe, mungkin di Europe mana ya? Jerman mungkin jarang macet. Atau kalian pernah ini lihat di Jepang gitu berita kemacetan panjang terjadi di Jepang gitu. Kalau kita lihat ini mobilnya masih bisa jalan gitu kan. Cuma kalau di Indonesia disebutnya padat merayap gitu. Kalau di luar negeri disebut macet itu. Ya itu karena negara pengelolaan transportasinya nggak efisien. Nah, kemarin aku udah sempat jelasin kan di sini itu backlognya atau kurang efisiennya di mana kayak gitu. Nah, kenapa? Karena macet kan biasanya nggak sepanjang jalan. Biasanya dia misalnya kalau mau kalian mau dari Surabaya ke Jakarta misalnya, contohnya. Kan nggak sepanjang jalan Surabaya, Pantura, Surabaya, Jakarta itu semuanya macet kan. Misalnya macetnya jembatan, lancar-lancar aja pada ngebut kayak gitu. Tapi tiba-tiba sinyalnya hilang tadi. Tapi tiba-tiba jalan lancar tadi tiba-tiba macet kayak gitu. Kayak ini, kayak contoh yang kemarin aku kasih. Tiba-tiba ada disrupsi. Nah, berarti disinilah letak backlognya atau ketidakefisienan tersebut. Kayak gitu.
Nah, karena itu kita perlu mempelajari namanya operation management. Operation management ini eh, ilmu manajemen yang paling awal ya, pertama kali mbahnya ilmu manajemen kayak gitu kan. Grandfather-nya ilmu manajemen. Siapa yang nemuin operation management? Siapa yang tahu coba? Ada siapa yang tahu Bapak manajemen siapa? Nggak ada yang tahu. Coba, coba aja random. Nggak ada yang mau jawab. Aktifnya agar berupa angkatan, maksudnya ke bisma kiba, dari berupa iya angkatan, es Terdraker. Ini siapa ya yang bocor? Kata AI Peter Drucker. Iya. Federica. Ini siapa ya yang bocor? si pakatuban. Siapa ya? Mohon di mute ya. Yang ini. Kalau penemunya Peter Drucker Oh, kayak gitu. Tapi iya kan? So aku nih kak, tolong di mute ya. ya lepas sih. Iya boleh, ya ya. Oke oke, hati-hati lah. Bilang. Ya macam-macam, ada yang bilang Peter Drucker, Henry Fayol dan lain sebagainya. Nanti coba dipelajari ya PR-nya. Nah, salah satu latar belakangnya tuh apa kayak gitu. Sebelum ada ilmu manajemen, itu tuh eh, ketika semua orang menjalankan produksi atau sekarang pertanyaan apa ya, menjalankan produksi atau menjalankan sesuatu tuh kayak random aja kayak gitu, kayak semua orang ya kerjain bareng-bareng gerudukan kayak gitu kan. Kalau teman-teman lihat di misalnya mana ya di perusahaan di ini contohnya, ada yang pernah ke Jogja. Nah, bakpia itu dia nggak pakai operation management itu kayak gitu. Ada operationnya tapi dia nggak bisa diefisienkan. Kenapa? Karena semuanya harus kerudukan manual kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, operation management sendiri ini sebenarnya semua hal itu juga operation management, tapi kita kayak, kalau ngomongin deskripsinya dulu ya, manajemen operasi ini kegiatan yang berkaitan sama input, proses, output. Maksudnya gimana? Misalnya teman-teman punya kayu gitu kan, kayu gelondongan gitu kan. Ketika di operation management keluar sudah jadi kursi, furniture dan lain sebagainya. Nah, proses dari kayu gelondongan yang masuk ini keluar menjadi sebuah barang atau produk jadi. Nah, inilah disebut operation management kayak gitu. Nah, terus tadi aku ngomongin kenapa ngomongin mbahnya manajemen dan lain sebagainya tadi. Nah, sebelum ada operation management, em, sebelum menggunakan apa ya, banyak digunakan, operasional bisnis tuh nggak efisien kayak gitu. Kayak misalnya satu orang ngerjain apa kayak gitu. Kalian pernah nggak sih lihat di kantor atau di kerjaan yang
kelihatan orangnya nggak ngapa-ngapain. Misalnya karyawannya banyak, tapi kayak gabut gitu. Di mana? Perusahaan apa instansi apa yang menurut kalian eh, karyawannya banyak atau orangnya banyak, tapi kayak kerjanya gabut? Ya deh ya. Di salah satu bank swasta Kak, bisa jadi dewan pasti rapat Kak. Ya ini bisa jadi juga banyak orang tapi kerjanya gabut gitu. Nah, karena itulah eh, yang seragamnya coklat-coklat sama hijau sekalian nggak? Koperasi merah putih. Bener juga. Kayak gitu. Nah, operation management ini sebuah kegiatan yang mengolah yang kaitannya sama dari merubah dari barang ke sebuah kegiatan, dilakukanlah sebuah kegiatan atau proses menjadi output kayak gitu. Nah, banyak di sekitar kita terutama di Indonesia itu kegiatannya ini banyak tapi outputnya nggak signifikan. Itu tadi yang aku bilang. Itu kayak apa misalnya semua orang itu kelihatan sibuk gitu, tapi outputnya nggak signifikan. Misal tuh eh, kalau di Indonesia itu kan banyak kayak kayu misalnya ya kayu. Ketika orang Indonesia itu kan seringnya bikinnya cuma dijual kayu gelodongan ke luar negeri. Tuh. Nah dia nggak ngelakuin processing gitu. Tapi akhirnya yang dijual outputnya ya kayu lagi kayak gitu. Akhirnya dagang komoditi. Nah semua di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu. Batu bara lah, minyak lah, kayak gitu. Nah harus kalau dia dengan proses ini kan proses operation management yang efisien harusnya ada misalnya barang setengah jadi atau barang jadi yang dijual kayak gitu. Kayak ada perusahaan tambang emas di Indonesia itu yang dijual tuh tanahnya dikeruk kan disaring ininya kayak gitu jadi kayak konsentrat kayak gitu dijual konsentratnya. Kenapa nggak dibikin emas saja sekalian? Misalnya emas batangan gitu atau logam, nikel dan lain sebagainya yang batangan. Padahal kita bisa proses kan kayak gitu. Nah, proses dari misalnya tanah eh, tanah Papua gitu misalnya di tanah Papua gitu di Jayawijaya keluarnya jadi batangan emas itu juga contoh operation management gitu. Nah, ada dimensi yang tiga dimensi atau triangle ya. Tapi sekarang udah banyak yang berkembang. Ada 5 dimensi, 4 dimensi. Itu apa di operation management itu quality atau kualitas, cost atau harga. Tiga adalah delivery. Maksudnya gimana? Kecepatan gitu. Kecepatan bisa kecepatan pengiriman, kecepatan apa ya, produksi, kecepatan apapun respon kayak gitu. Nah, pertama itu kualitas. Maksudnya kualitas gimana? Ketika teman-teman meningkatkan suatu menggunakan sebuah manajemen operasi yang baik, itu tuh harusnya ada di antara tiga ini yang berkembang, gitu. Entah kualitasnya yang semakin meningkat, harganya yang semakin turun, atau deliverynya yang semakin baik. Kita fokus ke kualitas dulu coba. Uh, boleh drop dong menurut kalian barang yang kualitasnya paling oke apa? Brand apa yang menurut kalian kualitasnya oke? Paling bagus menurut kalian? Tupperware, oke. Bagus. Nokia, oke. Brand apa yang menurut kalian produknya kualitasnya bagus? Selain Tupperware, Nokia. Nokia oke, aku punya HP Nokia.
dari zaman SMA nggak rusak sampai kayaknya aku udah kuliah, hilang. Akhirnya hilang. Pernah ini kecemplung laut HP ku. Aku lagi diving gitu kan di Karimun Jawa. HP ku jatuh. Kecemplung laut masih hidup coba. Iya, Nokia bisa. Tupperware, iya ini Tupperware ku udah lama banget nih masih. Oke, nggak berubah rasa, nggak berubah warna. Sony kameranya bagus. Aku pernah punya HP Sony juga. Nevada lumayan lah. Levi's belum pernah punya Levi's. Oke. Nah, tapi biasanya ada triangle-nya. Nah, disebutnya triangle. Nih, cost delivery kita nggak bisa milih semuanya. Pasti ketika ada tiga hal ini pasti akan ada yang dikorbankan salah satunya. Misal, costnya rendah, delivery cepat, pasti kualitinya kemungkinan besar jelek. Kualitinya tinggi, deliverynya cepat, costnya tinggi. Kayak gitu. Kita cuma bisa milih satu atau maksimal banget dua. Atau eh, coba kita bandingin. Menurut kalian brand apa yang dia kualitasnya bagus, eh, harganya murah? Kualitasnya bagus, harganya murah. Ada yang bisa ngasih contoh? Brand yang kualitasnya bagus tapi harganya murah. Boleh brand apapun, boleh fashion, boleh apa kayak gitu. Kayak misalnya hub, misalnya Lion Star, ya ini kayak ibu-ibu banget ya. Tapi oke, kualitasnya lumayan, harganya juga murah. Ini siapa lagi yang bisa? Ahmad Faisal mau open mic. Nah, Nokia ya lumayan. Ugreen juga. Nah, ini tuh kita nggak kalau ngomongin house of quality apa ya, PCD atau PCD triangle, itu tuh kita intinya nggak bisa milih tiga-tiganya gitu. Biasanya kalau kualitinya tinggi, harganya murah, deliverynya lama kayak gitu. Kayak contoh brand, eh, misalnya brand mobil mahal ya kayak Rolls Royce, Bugatti dan lain sebagainya. Dia kualitinya tinggi kayak gitu, tapi harga costnya tinggi gitu. Bisa jadi deliverynya cepat atau bisa jadi juga enggak. Jadi intinya apa? Di operation management kita harus ningkatin, ngoptimalin salah satu dari tiga ini. Nah, tapi kita bisa milih maksimal dua. Kita nggak bisa milih tiga. Kenapa? Karena nanti dibahas di House of Quality. Gitu. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke. Nah, selanjutnya, oh iya nih, balik ke sini dulu. Nah, ini tuh kasusnya itu di yang pertama mobil itu Ford. Ford itu dulu mobil itu kan mahal banget sebelum ada Ford tuh, sangat mahal. Dia deliverynya lama, sangat mahal, kualitinya jelek. Nah, si Henry Ford itu dia bikin ini manajemen, operation manajemen yang efisien sehingga cost-nya rendah, terus deliverynya lebih cepat. Gitu. Gimana itu? Jadi dia membuat mobil itu warnanya harus semua sama gitu. Kayak gitu. Karena warnanya sama, ternyata
dia dipilih warna apa? Warna hitam. Karena apa? Karena warna hitam lebih cepat kering. Akhirnya karena warna hitam lebih cepat kering, deliverynya lebih cepat. Satu pekerja bisa ngerjain mobil lebih banyak kayak gitu. Misalnya dari tadinya satu hari apa 2 hari bisa produksi satu mobil karena cuma milih ganti warna, nentuin warna aja, warnanya hitam. Itu tuh bisa ningkatin efisiensi 2 kali lipat gitu, sehingga tadinya yang mobil itu produksinya lama banget, kayak mobil Rolls Royce itu kan lama banget produksinya karena dia catnya kan ini. Nah, si Ford ini nemuin ya udah dibikin aja satu warna, ternyata lebih cepat. Terus satu orang ngerjain satu bagian, itu misalnya yang masang baut ya masang baut aja kayak gitu, yang masang ban ya masang ban aja kayak gitu, yang ngecat ngecat aja. Akhirnya deliverynya cepat meningkat. Karena deliverynya meningkat, cost-nya turun kayak gitu. Karena deliverynya cepat, cost-nya turun, tapi kualitinya mungkin nggak high performance kayak gitu, biasa aja. Bukan berarti terus kualitinya jelek, tapi biasa aja kayak gitu. Atau ngomongin yang kemudian nanti di challenge oleh Toyota dengan eh, Toyota Swiss ya. Nah, itu dia bisa bikin lebih cepat lagi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di eh, apa namanya operation management itu ada product development management itu. Gimana tuh? Nah, ini adalah alurnya. Pertama, teman-teman punya satu ide bisnis, kemarin kan aku udah jelasin. Nah, ini besok kita bahas di minggu depan. Kita bakal fokus ke building product ya. Punya ide, terus eh, terus teman-teman tentuin kan kemarin aku tujuannya teman-teman berbisnis apa kayak gitu kan. Eh, ini bisa di skip intinya kan punya ide, terus tujuan bisnisnya apa, langsung ke value proposition kayak gitu. Value proposition maksudnya apa? Kemarin kan aku udah jelasin kan. Apa value yang pengen didapatin customer. Jadi kita harus bisa nyeimbangin bisnis goal-nya kita sama value yang ingin didapatkan customer. Nah, nanti ketemulah titik tengahnya. Titik tengahnya di apa? Proof of value gitu. Setelah proof of value sesuai, kita bikinlah prototype. Prototipenya gimana? Prototipenya ya yang didesain itu nanti itu kayak simulasi lah. Nah, ini disebut tahapan strategi. Nah, jadi dari ide, punya wacana kayak gitu, terus nentuin tujuannya apa, pengen dapat uang nggak, kayak gitu. Ketika kita bisnis itu kan kita harus nentuin dulu sebelum bikin produknya ya. Misalnya kita pengen nyari uang cepet, bisa kayak gitu. Jualan aja yang viral-viral, pasti cepet. Mau punya bikin konten yang followersnya banyak, jualan aja, bikin aja konten-konten yang viral-viral. Bikin aja clipper siapa, Timothy gitu kan, atau clipper Andre Hakim, atau clipper siapa, Ferry Irwandi, pasti followersnya kalian, view-nya kalian naiknya cepet. Tak jamin itu. Tentuin tujuan, tapi tujuan kalian apa? Kalau tujuannya bukan view, ya jangan. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah ketemu tujuannya, misal mau nyari follower cepat, mau nyari penjualan cepat, atau nyari bisnis yang sustainable. Kalau nyari bisnis yang sustainable berarti kalian mikirnya jangan sebulan 2 bulan atau setahun, 5 tahun. Kalau kalian sanggup survive jalanin itu 5 tahun, berarti tujuan kalian mau bikin bisnis yang sustainable kayak gitu. Kalau udah ketemu, oh aku mau nyari uang cepet apa mau bikin bisnis yang sustainable,
nyari customernya siapa, terus nyarilah value propositionnya siapa, kayak gitu. Nah ini di tahapan strategi. Setelah ketemu dan udah bisa bikin prototype, kalian validasilah prototype itu untuk ketemu namanya proof of concept, kayak gitu. Bikin prototipenya dan lain sebagainya. Bisa bikin blueprintnya dulu, teknologinya dulu, arsitekturnya dulu, atau langsung bikin produk yang sederhananya dulu. Setelah itu kalian bikin namanya MVP. Ini tahapan untuk pengembangan. Nah, MVP itu apa? Bisa mock up atau prototype yang lebih fungsional. Kalau prototype kan dia cuma misalnya desain aja kan, atau eh, apa ya? Dia belum benar-benar berfungsi kalau prototype. Kalau MVP itu dia udah bisa jualan kayak gitu. Kalau prototype dia belum bisa jualan. Kalau MVP ini tuh tandanya apa, bisa jualan kayak gini. Kayak yang sering aku contohin tuh. Temanku ya dia bikin MVP-nya landing page aja Instagram, terus dikasih dihubungin ke landing page, bisa pakai link Linkit, atau bisa pakai link ID, atau bisa pakai Canva, atau pakai WordPress atau apapun, teman-teman yang sesuai mana kayak gitu. Terus nanti kalian launching lah kayak gitu. Setelah ketemu MVP-nya baru di launching gitu. Jadi jangan ngiklan dulu sebelum ada MVP-nya. Kak, MVP-nya harus oke nggak? Nggak harus sih, yang penting dia bisa menggambarkan. Kalian aplikasi ngirim uang yang kalian sering pakai apa? Buat transfer duit. Dana, Cbank, Dana. Selain Cbank, Dana, kalau mau transfer duit pakai apa kalian? OVO, Cbank, Dana, Bank Jago, M-Banking. Yang gratis ini apa? Yang gratis biaya transfer apa? Oh, Cbank, Dana. Oh, Gensi nggak ada yang bayar. Tahu Flip nggak? Cbank 99 kali gratis. Tahu, ada yang tahu Flip nggak? Nah, Flip itu dulu temanku. Ya, kenal lah. Dia dulu temanku. Pas aku kenal, Flip itu dia dulu, dia bikin prototipenya tahu nggak gimana? Dia bikin MVP-nya tuh, si si Flip itu, nih tak coret-coret. Aku dulu tahu satu kayak kalian kayak gini lah, bootcamp, tapi dulu offline ya. Sekarang kan apa-apa online. Satu bootcamp sama aku dulu, ketemu di ada inkubator bisnis, sekarang namanya Founder Plus. Nah, gini dulu tuh, tahu di Blimbing, brand sebelah itu juga dulu satu bootcamp sama aku. Itu ada si Flip, si itu. Nah, itu temanku juga. Nah, si Flip tuh dulu gini dia alurnya. Eh, Misalnya kalian mau transfer nih, oh ini pakai teks aja, mana teks? Transfer. Kalian mau transfer nih. Eh, nah, kalian kalau mau transfer,
nanti kalian tinggal ngisi Google Form-nya aja yang si Flip ID itu. Nah, terus setelah kalian ngisi form-nya, oh kalian transfer dulu ke rekening Flip. Jadi dia punya rekening banyak banget gitu. Jadi kalian dari banknya sama misalnya BRI transfer ke rekening BRI-nya Flip, dari Mandiri ya ke Mandirinya Flip, kan bebas transfer tuh. Kayak gitu. Nah, terus setelah kalian transfer, si Flipnya itu, si adminnya Flip itu dia transfer manual. Pakai m-banking apa manual ke ATM sudah lupa aku. Tapi kayaknya pakai m-banking. Pakai m-banking ke rekening yang sudah kalian isi. Jadi dicek dulu sama dia, kalian udah transfer belum, transfernya kalian udah masuk tuh, kayak gitu kan. Dia transfer kayak gini. Dulu kayak gitu sih Flip pas aku kenal itu. Pertama aku ketemu mereka tuh pas si Raffi Aryan dan kawan-kawan tuh, anak-anak UI itu. Nah, mereka dulu konsepnya kayak gitu, transfer, kamu mau transfer tuh ke temanmu. Kamu ngisi Google Form-nya mereka, terus kamu transfer ke rekeningnya Flip, terus si timnya Flip ini dia transfer ke rekeningnya temanmu yang mau ke transfer itu. Nah, nanti bukti transfernya dikirim ke tempatmu lagi. Kayak gitu. MVP-nya mereka cuma kayak gitu. Mereka bikin grup. Mungkin kalau sekarang kayak Telegram kayak gitu, siapa aja yang mau transfer kayak gitu. Buat ngelola komunitinya. Dari situ sekarang dia berkembang segede itu. Terakhir fundingnya udah berapa triliun gitu. Sesimpel itu dulu. Nah, itu disebut MVP. Jadi hal apa ya, MVP itu bisa dideskripsikan yang minimum viable product kan, tapi studi kasusnya adalah kalian bikin produknya tuh sampai benar-benar bisa dipakai dan dijual kayak gitu. Walaupun nggak harus udah pakai aplikasi kayak gitu. Kayak Philip itu padahal semua anak komputer loh itu, tiga-tiganya anak ilmu komputer loh. Dia nggak langsung coding, tapi bikin komunitasnya dulu gitu. Nah, ini ada namanya host of quality yang tadi aku bilang kayak gitu. Dimana kayak gini, eh, maksudnya gimana host of quality ini? Kalian nulis requirement atau tujuan yang pengen di ini oleh customer kalian tadi, kayak kalian udah nemu customer nih, dia pengen misalnya, aku kan sering ngomongin kan, kayak kalian mau usaha warteg tuh, rumah makan, nulis tuh keinginannya customer apa aja, murah, enak, apa kayak gitu. Nah, terus nanti kalian nulis tuh eh, resikonya apa aja kalau yang muncul, atau kekurangannya apa aja yang muncul dari semua requirement itu. Terus yang ketiga, kalian nulis tuh kompetitornya siapa aja kayak gitu. Nah, si customer suruh milih yang prioritasnya yang mana aja kayak gitu. Yang paling prioritas yang mana dari misalnya 5 itu. Mana yang paling dia prioritasin gitu. Nah, nantilah dibikin skala prioritasnya.
dibikin skala prioritas, terus sama dibandingin sama apa ya bahasanya, resikonya ini, seriesnya ini, gitu. Nah, nanti akan ketemu mana yang lebih prioritas dan diinginkan oleh customer, terus mana yang enggak. Kayak misalnya nih si customer nulis kompatibel, gampang gampang dioperasikan, terus tahan lama dan lain sebagainya kayak gitu. Terus customer suruh nulis prioritasnya apa aja gitu. Nah, si customernya nulis apa ini maintain, um, intinya apa ya, daya tahan, akurasi, terus komputer controller, aku gak paham ini apa, bisa dikalibrasi sendiri dan lain sebagainya. Nah, nanti ini sama ini yang sesuai yang mana aja gitu. Nah, kalau yang paling sesuai, paling prioritas itu nanti dia di lingkaran kayak gini. Tapi kalian nggak akan tak suruh bikin hasil quality kok, karena nanti rumit. Tapi intinya eh, kalian harus bisa nemuin titik tengah antara customer requirement sama prioritasnya customer gitu. Terus resiko yang muncul itu apa kayak gitu. Terus kalian bandingin sama kompetitor. Nah, sekarang kita fokus ke penugasan. Nah, tugasnya untuk minggu ini, challenge-nya buat teman-teman, kalian pilih satu brand yang misalnya ya ini contoh ya, nggak harus yang di sini, tapi kalian boleh pilih brand apapun, bikin perusahaan yang bandingin, satu perusahaan tradisional tipenya konvensional versus satu perusahaan berbasis teknologi atau digital. Kalian bandingin, misalnya contoh Gojek versus Bluebird. Contoh ya, tapi kalau bisa yang lain, jangan ini karena pasti nanti udah ngambil ini semua. Gitu. Atau Matahari versus JD. Atau Zalora, Matahari versus Zalora. Atau yang online versus offline, pokoknya kayak gitu. Yang berbasis teknologi sama yang enggak. Nah, terus kalian yang dibandingin apa aja? Yang dibandingin adalah tadi KCD tadi gitu. Kualitinya gimana, costnya gimana, deliverynya gimana kayak gitu dalam bentuk PPT. Ya intinya 6 sampai 10 slide bebas, tapi yang harus tertera itu minimal latar belakang, profil perusahaan, terus model dan strategi operasi, terus teknologi dan inovasi dari operasionalnya tersebut. Yang bikin beda kan di sini teknologinya kan. Terus bisa sistem kontrol, kapasitas atau apapun itu uniqueness-nya. Terus kalian bikin tuh perbandingan utamanya, dibikin tabel tadi, perbandingan kompetitor. Kalian bisa bikin dalam bentuk tabel gitu, perbandingan kompetitornya. Terus lesson learn sama rekomendasi dan kesimpulan. Bisa dibikin satu slide boleh, dibikin beda-beda boleh kayak gitu. Tapi intinya 6 sampai 10 slide. Formatnya bebas, tapi poin-poinnya ada tadi latar belakang, profil perusahaan, strategi, inovasi teknologi, operasi atau sistem kontrolnya, terus listen learn-nya apa kayak gitu. Itu mungkin kalau penjelasan dari aku, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Hello, hello. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Kemarin aku udah baca ininya teman-teman untuk apa ya, ide-ide bisnisnya teman-teman. Nanti minggu depan teman-teman bisa mulai bikin sosmednya, mulai bikin ininya bisnisnya teman-teman. Sebelum mulai minggu depan kita bakalan ngembangin produknya teman-teman ya. Bisa bikin Instagramnya, bisa kalau udah ngerti cara bikin prototipenya, bisa bikin prototipenya sendiri pakai pakai Canva atau pakai apapun boleh. Pakai link ID juga boleh, atau pakai Mayar juga boleh, pakai Kliki boleh, macam-macam banyak. Kalian bikin intinya bisnisnya kalian apa, dibikin Instagramnya satu. Oh, ini bukan penugasan ya, tapi kalian bisa nyicil gitu. Itu buat minggu depan. Kalian bisa nyicil, bikin Instagramnya, bikin dan lain sebagainya kayak gitu. Buat minggu depan kita mulai nge-review produknya teman-teman. Gitu. Karena nanti teman-teman kan akan ada pitching di pertemuan akhir ya. Itu mungkin ada pertanyaan? No question? Oh, ini ada pertanyaan. Ada contoh tabel grafiknya nggak, Pak? Eh, tabelnya bebas, kalian pakai format kayak apa boleh. Oh, aku ada tapi nanti jadi nampilin ininya agak lama. Nyari filenya aku nggak tahu di mana. Tapi intinya kalian bisa searching aja perceptual mapping atau kompetitor analisis. Ini coba ya. Duh, bateraiku habis. Ririn, jangan lupa. Oh, alah. Sorry, sorry. Padahal aku nggak nge-mute. Pencet. Kelihatan belum? Share screenku. Udah keluar kan? Oke. Ini ya. Kalian bisa cari kompetitif analisis kayak gini. Produk, price, quality. Dan nanti aku atau delivery atau services bisa pakai ini kayak gitu. Namanya kompetitor analisis chart. Banyak formatnya. Bisa kayak gini juga boleh. Nih, gitu. Kalau mau pakai perceptual mapping kayak gini juga boleh. Atau kayak gini, kompetitor analisis kayak gini juga boleh. Sekreatifnya teman-teman aja. Tapi intinya itu
formatnya bisa pakai perceptual mapping atau kompetitor analisis kayak gitu. Itu yang terkait grafik kompetitor cukup jelas. Siapa tadi? Maulidina Islami. Oke, makasih. Terus untuk Arum, untuk Instagramnya itu per kelompok ya Pak ya? Sementara bikin berkelompok dulu. Nanti aku follow up ke kurikulum ya. Eh, Kalian nanti pitchingnya berkelompok sampai individu. Jadi kalian bikin Instagram sosmednya berkelompok dulu. Bisa dicicil biar nanti enggak ini. Kontennya juga bisa dicicil biar nanti kalau kalau nggak ada kelompok dibikin sendiri juga nggak apa-apa. Sesuai ininya teman-teman aja. Kalau kemarin tugasnya penugasannya kelompok, bikin sosmednya kelompok. Kalau kemarin individu, bikinnya individu. Itu ya, Arum. Jelas ya semua? Oke. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Demikian kelas. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Siapa ini? Saya Pak Yasar Najmi Ilma. Oh iya Ilma, gimana Ilma? Mohon maaf, tapi saya bertanyanya di lain topik dari pertemuan hari ini ya Pak. Jadi saya mau bertanya terkait tugas week 1. Itu kelompok kami sebenarnya udah ngumpulkan Pak, tapi kok kenapa ya kok belum tertera nilainya? Saya kelompok starter pack 2 Pak. Sorry tadi baterainya ini. Pertanyaannya tadi apa Ilma? Iya, mohon maaf. Ini saya pertanyaannya eh, tidak sesuai dengan topik pertemuan hari ini. Jadi saya mau bertanya, Ya. saya kelompok starter pack 2 Pak, udah Mm-mm. mengumpulkan tugas week 1, tapi kok nilainya belum tertera ya Pak di Excel spreadsheet-nya. Oke. Bentar. Kak Umi, hello. Beberapa teman saya juga ada yang mengeluhkan tentang hal itu juga, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, bagus. Iya, Kak sama-sama. Umi atau dari Phoenix mungkin bisa menjawab. Cek cek adminnya. Ada berapa kelompok yang nilainya belum keluar? Ada banyak Bapak. Nanti apakah boleh saya kirim Excel-nya, linknya ke jenengan? Boleh. Mungkin sama ini ya bisa di bentar. Di coba di ini di grup WA ya. Nanti di ini di grup WA yang nilainya belum keluar atau di tag admin soalnya saya yang aku cuma ngirim ke admin yang
nge-publish nilainya dari admin. Kemarin aku udah nanya ini tuh, belum dapat jawaban. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Nanti kita akan Iya. list di grup aja ya. Di list di grup ya, nanti di list di grup siapa aja yang nilainya belum keluar, nanti biar di cek lagi sama admin. Soalnya aku nyetor nilai ke admin, mereka ya ngupload di situ. Itu ya, nanti kita sama-sama di list di grup, aku coba ingetin adminnya ya. Oke, makasih Ilma. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku bikinin list di grup ya, yang nilainya belum keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, aku tutup kalau nggak ada. Terima kasih udah datang. Sampai ketemu hari Kamis. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti aku list di grup ya. Nanti kalian ngisi ya yang lainnya belum keluar. Boleh live ya semuanya.